Karena, banyak dari kita merasa bahwa kita melakukan sesuatu kalau udah ketemu masalah berat. Ada beberapa masalah yang jika sebelum menjadi berat sudah kita proses di awal, dia tidak akan menjadi masalah berat. Hai Growth Spacer, selamat datang di Kupas Habis. Kali ini gue, Hana, yang menjadi host, akan ngobrol bareng sama seorang TAT practitioner. Gitu ya, namanya Kak Aleima Sharuna. Halo Kak Aleima. Hai Mbak Hana, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Kak Aleima sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. berdamai dengan pandemi. Iya ya, aduh pandemi ini nih selalu bikin deg-degan. Karena kalau kita keluar-keluar itu kayaknya takut gitu kan, takut terjangkit virus gitu. Jadi kayaknya kalau kita tahu kondisi kita sehat, keluarga sehat, orang-orang sekitar sehat tuh kayaknya bersyukur banget ya Kak ya. Iya, betul, betul. Dengan pandemi ini kita benar-benar mensyukuri kalau kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan stabil. Benar. Iya. Ya, hari ini aku sama Kak Elaima akan ngobrolin tentang hidup berkesadaran. Pentingnya hidup Hmm. berkesadaran. Jadi nih Hmm. Kak, di minggu ini gitu ya, Growth Space itu lagi mengadakan mindfulness challenge gitu Kak. Jadi Oke. memang kita menantang para growth spacer gitu ya untuk bisa Hmm. menjadi lebih baik lagi nih gitu ya, Hmm. supaya mereka bisa improve lah gitu. Dan kita melihat salah satunya, salah satu cara untuk bisa menjadi diri yang lebih baik lagi adalah dengan menjadi lebih mindful gitu. Nah, akhirnya kita Hmm. bikin nih, ada 1 minggu yang namanya mindfulness challenge gitu ya. Jadi kita Oke. pengen growth spacer lebih terkoneksi sama dirinya sendiri gitu, lebih akhirnya mengenal dirinya sendiri kayak gitu. Nah, Hmm. Kak Lema ini kan seorang TAT practitioner gitu ya, yang Hmm. dimana Hmm. TAT itu salah satu cara supaya kita bisa hidup berkesadaran. Nah, Hmm. sebenarnya TAT ini apa sih Kak Lema? Boleh dijelasin Oke. sedikit Kak? Panjang juga nggak boleh sih Oke. sebenarnya. Oke, jadi kalau mau ngomongin TAT, sebetulnya saya tahu TAT atau TAT itu dari 2010 ya. Saya tahu pertama kali dari Reza Gunawan dan sampai dengan hari ini pun beliau masih mengajarkan TAT ini. Jadi kalau nanti setelah mendengar podcast atau melihat YouTube ini pengen belajar TAT mandiri, sampai saat ini masih ada, beliau masih mengajar. Nah, TAT itu singkatan dari Tapas Acupressure Technique. Depannya namanya tapas karena yang menemukan adalah tapas Fleming, so it's a name gitu ya. Dan acupressure technique karena diri kita sendiri menyentuh beberapa titik acupressure. Jadi dengan menyentuh beberapa titik acupressure dan mengucapkan atau mendengarkan beberapa kalimat, di situ kita akan terpandu, diri kita akan terpandu dengan sendirinya untuk memproses masalah yang sedang ingin kita proses saat itu. Jadi bisa dibilang TAT itu salah satu teknik atau metode self healing di mana bisa membantu kita memproses emosi kita yang nggak nyaman, beban emosi, trauma-trauma di masa lalu, dan juga segala hal yang terkait dengan itu. Karena biasanya kalau trauma ada hubungannya dengan fobia atau beban emosi yang tidak nyaman ada hubungannya dengan masalah konflik relasi atau konflik di tempat kerja atau mungkin stres. Jadi TAT itu membantu kita untuk intinya hidup lebih netral dan betul membuat kita hidup lebih dengan sadar gitu sih. Oke. Jadi memang ketika latihan TAT gitu ya, Mhm. tapas acupressure training ya, T-nya terakhir itu ya. Teknik, teknik, Teknik tapas uh, acupressure teknik ini ya. sudah dengan tujuan gitu ya, berarti Kak. Maksudnya kayak Uh, oh aku mau misalnya aku stres nih, kayaknya aku mau coba TAT deh untuk relief stres aku.
Kayak gitu ya berarti? Iya, jadi di TAT itu sebelum kita melakukan proses TAT itu sendiri, di depannya kita mengintensikan hal apa yang ingin kita proses. Atau bahasa Inggrisnya we neutralize gitu ya. Jadi TAT itu bukan teknik afirmasi atau bukan teknik pemrograman pikiran, tetapi memproses yang tadinya menurut kita berat, mengganjal, tidak nyaman, menjadi lebih netral gitu. Jadi apa namanya, kita memang dari awal sudah mempunyai intensi masalah apa nih yang ingin kita proses dan kita netralkan. Dan disitulah juga peran kesadaran sangat penting, karena disitulah kita mulai melatih diri kita sebetulnya apa sih emosi yang saya rasakan terkait hal yang mengganggu saya ini gitu. Lalu di TAT juga kita coba merasakan bagaimana sih sensasi tubuh saya saat mengingat atau mengalami hal-hal yang mengganggu saya tersebut. Serta setelah merasakan emosi, sensasi tubuh, kita juga bisa mencoba, atau kalaupun nggak bisa nggak apa-apa ya, tapi kita melihat ada nggak sih memori atau image atau pikiran terkait dengan hal-hal yang mengganggu saya tersebut. Sehingga secara tidak langsung, secara biasanya kan kalau kita lagi sebel sama sesuatu atau mengalami suatu masalah, terkadang seperti mumet gitu ya di kepala. Kayaknya kayak benang kusut jadi satu di kepala kita gitu ya. Nah, dengan kita melakukan tadi, hal yang tadi di awal sebelum berproses TAT, mau tidak mau kita juga diajak untuk mengurai benang-benang kusut tersebut. Sehingga kita juga mulai lebih sadar, bahkan terkadang yang terjadi pada saya, sebelum melakukan TAT pun saya udah lebih aware. Oh, saya tuh sebel sama situasi ini atau hal ini mengganggu saya karena begini ya gitu. Karena ternyata emosi saya seperti ini terkait dengan memori saya peristiwa di masa lalu yang lain. Oh, makanya hal ini memicu saya gitu. Jadi belum TAT aja udah sadar kenapa hal ini mengganggu. Nah, setelah itu kita pun proses lagi dengan TAT. Di mana saat mengucapkan kalimat tersebut atau mendengarkan kalimat tersebut, kita hanya rileks saja dan kita perhatikan apa yang muncul dari dalam diri kita. Sehingga agak beda ya, kalau misalnya afirmasi kan kita berusaha percaya gitu. Kalau TAT bahkan kita nggak percaya sama kalimat tersebut pun nggak apa-apa. Yang penting kita menyadari, karena tujuannya bukan untuk mempercayai kalimat tersebut, tetapi sadar apa yang muncul dari dalam diri kita atau dari alam bawah sadar kita terkait masalah ini. Jadi kalimat-kalimat tersebut hanyalah stimulus untuk kita bisa mulai mengenal apa yang ada di dalam diri kita. Gitu sih. Oke oke oke. Bisa Berarti nih Kak dimengerti kalau nggak? bisa bisa bisa. Ya, Berarti nggak bingung kan? enggak. Kalau aku sampai sini aku paham sih. Berarti nih, Oke. tadi aku sempat Okay. kepikiran juga nih pas Kak Lema bilang, oke misalnya, sebenarnya sebelum TAT juga, kita tuh, apa namanya, bisa mengidentifikasi gitu ya, apa sih yang kita rasain, misalnya seperti itu, gitu. Nah, aku jadi kepikiran nih, kalau misalnya pun kayaknya aku cuman aku tidak menyadari gitu ya. Sebenarnya aku tuh kenapa sih ya kayak gini gitu Mm-mm. misalnya. Aku tuh cuman kayaknya Mm-mm. ngerasa misalnya nih kayaknya aku stres deh, kayaknya aku burn out deh. Misalnya cuman kayak gitu nih. Kan itu yang apa ya? Itu yang umum diketahui orang gitu kan ya. Atau misalnya Mm-mm. aduh kayaknya aku nggak bisa move on deh misalnya gitu. Atau ada hal Mm-mm. yang mengganjal deh kayaknya ini kayak aku pengen let go apa namanya pengalaman aku di masa lalu misalnya kayak gitu tujuannya Ya. itu kadang kan kita cuman ngehnya itu sebatas itu kan Kak Mm-mm. berarti kalaupun kita hanya sebatas itu pun nggak apa-apa ya ikutan TAT Nggak kan apa-apa. berat. Oke. Nggak apa-apa. Dan Jadi kalau saya boleh sedikit sedikit uh, bukan revisi ya, sedikit memberikan pemahaman. Jadi di awal itu uh, bukan identifikasi tapi mengenali. Jadi kita nggak perlu hmm, paham dulu kenapa hal ini mengganggu kita. Jadi kita mulai kenal aja dulu sama emosi kita, sensasi tubuh kita.
pikiran-pikiran yang muncul kalau kepikiran masalah itu. Contoh, kalau misalnya belum move on, pasti ada dong pikiran yang muncul, aduh kalau dia punya pacar lagi gimana gitu kan. Itu Iya, kan iya, ada, iya. kita kenali dulu aja. Kalau kita belum urai hal tersebut, biasanya di kepala menjadi begitu rumit sehingga kita seperti berjalan-jalan dengan benang kusut tanpa bisa tahu bagaimana kita mengurainya. Nah, di Hmm. awal sebetulnya tujuannya itu bukan untuk memahami, tapi kenali aja dulu. Kalau saya nggak bisa move on, emosi apa sih yang saya rasakan? Tapi kalau misalnya tidak bisa mengenali pun, karena kan ada beberapa orang seringkali ya dalam prosesnya bertumbuh tidak merasa aman atau tidak terbiasa untuk merasakan emosinya atau sensasi Mm-mm. tubuhnya. Jadi Betul, tidak betul. apa-apa, misalnya saya tidak bisa merasakan emosi apapun. Oh nggak apa-apa, kita tulis aja, I don't feel anything gitu. Atau saya Hmm. nggak bisa merasakan tubuh saya, tulis aja atau masukkan ke dalam intensi kita. Masalah ini mengganggu saya di pikiran saya, tapi saya nggak bisa merasakan tubuh saya. So it's okay, sangat fleksibel. Bahkan kalaupun bagi beberapa klien saya yang saya pokoknya merasa terganggu dengan masalah A, saya nggak ada pikiran yang muncul, saya nggak tahu kenapa ini mengganggu saya cuma tahu emosinya keganggu, saya Mm-mm. bahkan nggak bisa kenali ini tuh sebetulnya takut, marah, sedih, khawatir atau apa, dan saya bahkan nggak bisa ngerasain tubuh saya. Oh it's okay, kita mulai dari situ. Jadi betul-betul uh, membantu kita memproses kita di titik kita saat ini tanpa apa ya, ada syarat apa yang harus bisa kita lakukan dulu sebelumnya, gitu sih. So it's open for everybody. Oke, oke, oke. Iya, 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 iya. Karena itu sih yang apa namanya aku sering temui gitu ya. Kadang kita Hmm. untuk bisa mengidentifikasi aja gitu kan. Oh, sebenarnya aku nih kecewa gitu. Oh, sebenarnya aku Hmm. nih merasa sedih misalnya gitu. Itu aja kadang Hmm. kita sulit gitu. Karena biasanya emosi Hmm. itu kan yang timbul sifatnya otomatis gitu ya. Misalnya ada sesuatu tuh Ya. kita kesel gitu ya. Kadang kan kesel Hmm. itu oke marah gitu, tapi ternyata marah itu bisa disebabkan karena oh sebenarnya aku tuh kecewa gitu. Oh Hmm. sebenarnya aku tuh apa namanya misalnya aku nggak suka sama perilakunya dia gitu karena memang itu menyinggung Hmm. aku kan itu berbeda dengan ketika kita kecewa saat ekspektasi kita tidak tercapai gitu ya. Tapi Hmm. ekspresinya dua-duanya tuh bisa marah gitu kan bisa Ya. diungkapkan dengan kata-kata. Jadi Ya. itu sama sekali nggak masalah untuk eh, memulai TAT gitu ya kalau kita sendiri Ya. tidak bisa mengenali emosi-emosi kita gitu ya Kak. Tidak Oke, masalah, oke, tetapi oke. saya memang biasanya kepada klien one on one ya, karena kan saya Mm-mm. memang belum mengajarnya. Jadi kepada klien one on one biasanya saya sarankan untuk mulai sit with it. Jadi maksudnya banyak dari kita, termasuk saya, dulu saya sering sekali seperti ini. Misalnya saya sedih atau kecewa, saya akan mencari tahu kenapa ya, saya kenapa kecewa banget ya, kenapa ya saya marah banget ya. Dan saya mulai mencari jawabannya memakai logika saya. Jadi saya mulai membuat apa ya bisa dibilang tuh kayak asumsi. Tunggu ya, mungkin saya marah karena, terus saya mulai bikin cerita plot gitu ya. Dulunya begini, mungkin nantinya begini gitu. Jadi semua bermain di kepala. Cuman ternyata itu tidak membantu karena akhirnya lebih berat di kepala kita dan kita Hmm. toh nggak bisa mengenali kenapa ya saya marah, dan jawabannya pun rata-rata biasanya berupa justifikasi, justifikasi Hmm. atas point of view kita, persepsi kita. Iya, iya, iya. Sedangkan ya kan gitu, oh Heeh. iya ya bener dong saya marah, kan ini begini gitu ya. Jadi Iya, biasanya begitu. it doesn't solve anything gitu, itu nggak memecahkan apa-apa gitu, itu hanya menjustifikasi bahwa iya kita punya persepsi seperti ini gitu kan, pantas aja marah. Dan kalau kita melakukan riset-riset lainnya untuk mendukung pendukung persepsi kita gitu ya. Tetapi memang ternyata saya mengalami perubahan, dan saya juga melihat sekeliling saya mengalami perubahan,
Dimana ketika saya marah, saya nggak perlu tahu dulu kenapa. I just sit with it. Saya diam dan saya ngobrol sama diri saya yang marah ini. Gitu. Oke, saya tahu kamu marah, gitu. So, saya mencoba untuk mengekspresikan amarah saya di jurnal atau di buku gambar atau di tulisan tanpa mensortir atau menjudge, menghakimi pikiran saya sendiri. Jadi ibarat kata kita berteman aja sama si marah itu. Tanpa you have to understand dulu, tanpa kita perlu mengerti dulu kenapa sih saya marah. It's okay. Kita sadari dulu ada bagian di dalam diri kita yang lagi butuh didengarkan nih. Dan dia lagi butuh banget didengarkan, makanya suaranya keras banget. Sehingga kita pun juga tend to take action gitu, based on that voice gitu. Nah, jadi ditemani aja dulu. Oke, marah, ditulisin, digambar, anything gitu ya, yang express the anger in a healthy way, yang nggak menyakiti diri kita sendiri dan tidak menyakiti orang lain gitu. Dan sesuai dengan values di sekeliling kita gitu ya. So, setelah kita biasanya berteman dengan marah tersebut, biasanya bagian diri kita yang marah itu akan mulai terbuka. Dia akan mulai bisa memberikan suaranya atau sudut pandangnya. Kenapa sih saya marah? Dan terkadang ketika kita di tengah menulis jurnal atau menggambar, itu mulai tiba-tiba terasa, oh saya tuh marah karena ini ya. Tanpa harus dicari kenapa. Kesadaran itu akan muncul sendiri gitu. Dan kalaupun misalnya nggak mau journaling atau misalnya tidak merasa nyaman untuk sketching atau gambar untuk mengekspresikan amarah tersebut, kita langsung misalnya mau TAT boleh. Oh, saya marah karena ini. Saya marah karena kejadian ini. Kenapa saya marah karena kejadian itu? Nggak perlu dicari tahu dulu. Kita proses aja dulu bersama. Jadi ibaratnya kita temenin aja dulu amarahnya dengan metode yang kita nyaman, yang kita rasa pas dan cocok untuk kita. Biasanya kesadaran akan muncul dengan sendirinya kok. Gitu. Atau kalaupun kita belum memahami kenapa ya saya marah karena ini, ya, setidaknya kita sudah bisa lebih tenang dan kita bisa lebih netral menjalani hari kita atau bertemu dengan orang yang berada di dalam masalah tersebut, sehingga kita tidak dikuasai oleh emosi yang mengganjal tersebut lagi. Dalam kasus ini contohnya marah gitu. Ya. Wah, itu iya sih metode yang sebenarnya kita nggak pernah kepikiran tuh, karena kalau marah ya udahlah ntar juga reda sendiri marahnya gitu kan. Atau bahkan ada yang ya Ya, udah marah diekspresikan aja gitu, kesel ya udah diomongin aja, ntar juga ya paling 10 menit 15 menit lagi udah hilang marahnya gitu kan. Tidak ya, diolah gitu kadang. ya. Tapi dalam kesehariannya saya melihat memang ada jenis-jenis ekspresi ya. Yang pertama uh, yang ekspresi yang terpendam. Jadi dia tidak bisa mengekspresikan apa emosi yang dia rasakan. Jadi seperti yang Mbak Hana awalnya kasih contoh ya, saya marah ya udah deh diemin aja ntar juga reda. Gitu. Itu sebetulnya marahnya tidak hilang. Marahnya tetap ada di tubuh kita, tapi dia cuman kesimpan di alam bawah sadar kita. Nanti di masa depan kalau ada hal yang esensinya sama, bisa terpicu lagi gitu. So, memendam tidak menyelesaikan masalah gitu. Tetapi memang untuk beberapa orang merasa bahwa oh ya ntar juga reda, ntar juga hilang gitu. Tapi padahal dia hanya memendam. Lalu ada yang mengekspresikan amarahnya, tetapi belum ya, belum dengan cara yang konstruktif. Jadi ketika marah dia langsung fire back gitu. Lo A B C D E gitu ya. Dimana akhirnya orang yang terkena itu bukannya menerima dan memahami kenapa dia marah, tetapi malah menjadi uh,
fire back lagi sehingga terjadi konflik luar biasa gitu ya. Atau kalau dia tipe yang pertama kayak Mbak Hana bilang, dia kaget terus dia pendem, tapi dia akhirnya ada ngeganjel di dalam diri gitu ya. Lalu ada juga kalau saya perhatikan yaitu ekspresi yang healthy, jadi yang sehat. Jadi you sit with it, kita ekspresikan yang tadi dengan cara yang sehat, lalu kita mulai mengerti, oh saya tuh ternyata kecewa atau marah karena A, B, C, dan pihak yang ikut di dalam masalah tersebut bisa kita ajak bicara, tapi dengan kondisi yang lebih tenang kan kalau sudah dikeluarkan. Bahwa kemarin tuh sebenarnya aku agak nggak nyaman loh dengan nada kamu seperti ini gitu. Atau misalnya boleh nggak kalau ngasih deadline jangan terlalu deket-deket, saya soalnya masih belum kuat atau saya belum paham betul. Jadi dengan begitu kan lawan bicara yang diajak kita bicara juga bisa mencerna itu dengan lebih baik gitu ya. Gitu. Benar. Aku tuh pernah ada di masa-masa itu tuh yang kalau marah itu langsung aja gitu dikeluarin gitu. Aku orangnya ekspresif kan. Jadi kalau marah ya udah gitu diekspresikan. Dan dulu itu pekerjaan aku itu guru. Jadi kalau aku marah sama murid gitu kan, ya guru ya namanya, pasti kan merasa punya otoritas gitu ya di kelas gitu kan untuk marahin murid gitu ya. Aduh kamu bandel banget sih gitu kan. Jadi tuh kayak tapi yang kita dapat kadang tuh ekspresi dari murid ketika kita mengekspresikan kita marah, pasti kan mereka ngebaca ya. Oh, nih Bu Guru lagi marah nih gitu kan. Apa namanya? Tapi ada anak yang oke, mengerti gitu ya. Oh marah karena ini nih. Oke, ya udah kita salah lah gitu kan. Ada murid yang ngerti. Tapi ada murid yang ternyata nggak terima gitu dimarahin seperti itu gitu. Sampai akhirnya karena dia nggak terima dimarahin seperti itu, dia laporan lah gitu kan. Laporan tuh sampai akhirnya apa namanya ke bagian administrasi, masa nih guru ini marah kayak gini gitu, nggak suka dan lain sebagainya macamnya. Ya udah terus akhirnya aku kena komplain lah gitu, aku kena komplain terus dibilangin jangan kayak gitu lagi gitu. Nah dari situ akhirnya ternyata perjalanan menjadi guru itu akhirnya aku belajar untuk stop gitu Kak. Jadi setiap aku marah karena aku pernah dapat komplain seperti itu gitu ya. Terus akhirnya aku belajar kalau aku marah nih aku nggak boleh langsung yang diekspresikan. Jadi aku harus stop dulu. Udah diem aja dulu gitu. Begitu diem, ntar aku langsung ngerti sendiri gitu kayak oh ternyata ya aku tuh kesel banget ya. Terus si murid tadi tuh nggak bisa berhenti ngomong misalnya gitu. Berisik banget dari tadi dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Aku merasa terganggu gitu. Padahal aku harus ngejar materi dan lain sebagainya macamnya gitu. Ada materi yang harus aku selesaikan, tapi dia berisik banget gitu kan. Jadinya aku nggak bisa nyelesain materi ini gitu kan. Ngulur waktu. Nah dari situ akhirnya aku tuh belajar untuk oke, tenang. Dengan stop itu ternyata bisa bikin aku lebih tenang gitu, lebih mengenali kenapa aku marah, dan akhirnya itu benar-benar mengubah cara aku mengekspresikan marah aku. Akhirnya yang tadinya aku bisa yang kayak meledak langsung aja gitu dikeluarin marahnya, terus akhirnya jadi lebih yang oke, aku marah karena ini gitu kan, karena aku diem gitu kan, murid kan lama jadi yang kayak itu diam gitu kan, kita ikutan diam gitu biasanya kan, kalau gurunya diam mereka ngeh gitu kan, kenapa gitu. Oke, kamu udah selesai bercandanya, udah oke, kita lanjut lagi ya belajarnya. Nah lanjut belajar bla bla bla. Aku begitu selesai kelas, aku tuh langsung kayak mikir, ini suatu hal yang aku bisa toleransi nggak ya dari muridku. Kalau aku bisa toleransi, biasanya aku nggak omongin ke mereka. Tapi kalau aku nggak bisa toleran gitu ya dengan perilaku mereka, dan aku nggak mau mereka melakukan itu lagi, karena menurutku sangat annoying misalnya gitu, itu biasanya aku omongin sebelum kita bubar kelas gitu. Aku bilang ke mereka, jadi ya udah apa namanya tadi kamu kan berisik gini-gini, saya ngerasa terganggu kayak gini-gini. Gimana kalau kita bikin kesepakatan yuk gitu. Kalau misalnya kamu mau ngobrol, kamu boleh ngobrol, tapi dengan situasi apa gitu, misalnya pada saat kamu sudah selesai mengerjakan tugas misalnya yang ibu kasih, baru kamu boleh ngobrol gitu misalnya.
Tapi kalau misalnya saya lagi ngejelasin, kamu jangan ngobrol ya, kan kasihan teman yang lain. Nah, ternyata setelah aku bisa seperti itu, anak-anak tuh bener-bener yang ngerti gitu loh. Hmm. Oh, jadi itu. Tadi tuh dia diem, tiba-tiba diem tuh karena kayak gitu. Jadi Hmm. lebih, aku tuh ngerasa kayak, wow, ini energi efektif sekali. Saya tidak perlu marah-marah. Tapi Tapi saya orang-orang bisa, penasaran, kalau saya mm-mm, boleh tanya, waktu Mbak stop, stop kan lagi marah tuh, tiba-tiba Mbak mm-mm. stop, itu apa yang Mbak lakukan saat itu? Aku tuh waktu itu uh, diem aja. Nah, itu Hmm. aku belajar. Jadi aku tuh belajar, aku dari, uh, aku tahu cara itu untuk ya udah ketika lagi merasakan emosi-emosi yang nggak enak itu ya udah stop aja gitu, diem aja gitu. Itu belajar dari bukunya apa, Filsafat Terasnya Henry Manampiring. Henry Jadi Manampiring, ya ya. dia kan bilang gitu kan, ya udah pakai teknik eh, itu tadi ya, kalau ada kita merasakan sesuatu terus kita stop terus baru nanti kita bisa mikir nih apa ya yang Hmm. seharusnya saya lakukan, aku tuh kenapa ya. Nah itu tuh Hmm. aku coba aja gitu. Aku coba stop gitu. Nah terus ternyata aku tuh juga kaget bahwa ketika kita, terutama buat aku tuh masalahnya memang dimarah ya, aku tuh orangnya kayak Hmm. selalu apa ya, otomatis gitu kalau Hmm. apalagi marah kayak apa aja keluar gitu, bisa bisa ngomong apa aja gitu. Hmm. Nah terus Hmm. akhirnya ketika aku stop, itu yang aku kaget banget ternyata itu benar-benar bisa bikin emosi aku mereda gitu ya, turun. Terus otak aku, nah kayak otak aku mulai berpikir, oke, okay, aku merasakan ini gitu. Jadi kayak aku bisa nemuin, oke, okay, aku kesel karena kayak gini gitu. Jadi tiba-tiba aku bisa seperti itu gitu loh Mbak. Jadi aku dapet gitu loh. Oh oke, okay. Oh ini ya yang sedang aku rasakan sekarang. Oh ini ya yang men-trigger aku untuk merasakan ini gitu. Itu juga aku kaget sih Hmm. ya. Ternyata dengan Hmm. stop aja, tubuh aku sendiri gitu ya, pikiran aku dan emosi aku tuh bisa apa ya, ibaratnya mereka berjalan sendiri seperti itu gitu loh. Akhirnya aku cuma observasi Oke. aja gitu. Oh oke, okay, aku ngerasain ini. Oh oke, okay. Sebaiknya aku kayak gimana ya? Oh aku kayak gini nih. Oh ya udah tenangin aja dulu gitu. Karena kalau Hmm. aku marah, percuma, mereka nanti nggak ngerti gitu. Apalagi kamu, Hmm. kalau kalau aku marah biasanya kan kita jadi tidak terkontrol ya, apa yang Ya, maksudnya, tujuannya kita marah tuh kenapa gitu. Yang ada isinya betul. kan emosi aja gitu ya. Orang juga Hmm. nggak ngerti. Kadang kan, ini orang kenapa sih kok tiba-tiba ngomongnya nggak enak gitu kan. Nah itu sih. Hmm. Jadi aku, nah Oke. akhirnya dari belajar itu jadi belajar stop gitu. Dan akhirnya itu menurut aku yang tadinya mungkin orang lihat kayak Hana tuh nggak sabaran orangnya gitu. Nah semenjak itu mungkin aku belajar untuk stop gitu ya. Orang jadi ngeliatnya, oh Hana jadi sabar nih gitu. Hmm. Hmm. Tapi kalau saya bisa lihat, stopnya Mbak Hana tuh bisa memberikan efek yang luar biasa tuh mungkin karena ini asumsi ya Mbak, jadi Mbak boleh bilang bener apa enggak. Jadi stopnya Mbak Hana itu lebih ke arah, oke saya stop, and then ada surrendernya di situ kayaknya. Kayak saya diam, terus saya surrender terhadap tubuh saya, hati saya, pikiran saya. Jadi beda dengan diam yang saya pengen marah tapi di otaknya terus berputar gitu. Aduh, Oh, sial nih gitu ya. Tapi kalau stopnya Mbak Hana, kalau saya perhatikan lebih kepada oke, stop, terus abis itu just diam dulu dengan emosimu, dengan tubuhmu, dengan hati dan pikiranmu, dan dari situ you surrender to yourself, dan setelah itu baru muncul kejernihan gitu kayaknya ya. Bener nggak sih? iya 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 iya, betul 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 betul. Karena aku tuh kalau ngedumel, aku tuh bisa Mm-mm. ngedumel yang langsung diomongin gitu loh Mbak biasanya. Oke, Suka, oke. jadi nah karena mungkin aku bukan tipe yang mendem ya. Kalau tipe yang mendem kan Hmm. mungkin kan kayak kesel tapi kayak aduh kok ini gini banget ya, kok ini gitu banget ya. Jadi Ya, isinya kan ya, ya, keluhan, kekesalannya gitu ya. Nah ya. kalau aku tuh Jadi bukan memang benar-benar stop seperti yang dijalani Mbak Hana ya. Hmm. kalau aku tuh emang aku punya otomatis yang itu, kalau marah, kalau kesel itu ngedumelnya tuh diomongin gitu. Nah Hmm. ketika aku menghentikan diri aku untuk
Oke, oke, kamu kesel nih, kayaknya gitu ya. Hmm. Nah, itu jadinya tidak lari ke sana gitu. Ternyata itu lebih kayak, oke, aku kesel, kenapa? Gitu, lebih ke situ arahnya. Ya, ya, ya. Oke, oke. Tapi Mhm. terjawab nggak kenapa sering terpicu amarahnya? Nah, aku mungkin gini, aku kayak ngerasa, kayaknya aku punya ekspektasi gitu loh sama orang-orang. Hmm. Nah, jadi kadang yang bikin, bukan kadang ya, kebanyakan mayoritas itu aku kesel sama orang gitu ya, atau aku marah sama suatu keadaan, itu karena ekspektasi aku. Kan aku Hmm. mikirnya, misalnya nih, murid gitu ya, eh, ini kan murid, misalnya, kamu kan bukan anak SD, misalnya gitu ya. Karena aku ngajar kan Hmm. remaja gitu ya, remaja ke Hmm. atas lah sampai orang dewasa. Harusnya mereka sudah tahu gitulah bahwa kalau guru lagi ngajar misalnya ya jangan ngobrol, jangan berisik gitu ya. Cuman kan aku jadi punya standar bahwa mereka sudah tahu itu dan mereka menerapkan itu gitu. Tapi ya Hmm. kenyataannya tidak gitu. Jadi kadang aku, oh ini aku kebanyakannya sih marah karena ekspektasi aku sih kayak gitu. Hmm. Akhirnya aku apa ya, mencoba ini, oke, ini ekspektasi aku nih kayaknya. Mungkin dia lupa atau misalnya di kondisi itu memang anak-anak ini mungkin lagi penat situasinya atau gimana sehingga mereka berisik Hmm. gitu kan. Nah, itu Oke. sih. Jadi ya udah aku balikin lagi gitu kan. Kalau aku lebih kayak gitu sih. Hmm. Oke. Gitu. Oh ya, ngomong-ngomong Hmm. ini nih. Sekarang kita balik lagi ke TAT. Yes. Nah, aku selesai curhat ya. Aku balik lagi ke TAT. Nah, kalau di TAT ini berarti itu untuk mempraktikkan TAT kita harus ikut kelas ya. Nggak bisa kayak misalnya aku nonton YouTube aja deh, atau misalnya aku eh, misalnya atau Kak Alema punya channel YouTube, aku nonton channel YouTube Kak Alema aja deh buat latihan TAT gitu. Bisa nggak kayak gitu? Atau emang harus ikut kelas? Iya, jadi TAT itu ada yang TAT mandiri di rumah dan ada juga yang session one on one. Kalau untuk TAT mandiri di rumah, kita harus ke kelas self healing hati. Nah, itu kelas yang diajarkan oleh Reza Gunawan. Itu kelasnya 4 jam. Dan Mas Reza benar-benar membuat kita paham mengenai mengenai tekniknya, metodenya, alasan dibaliknya sehingga nantinya waktu kita mau berpraktek mandiri, kita sudah bisa melakukannya dengan baik dan benar, intinya gitu. Nah, kalau Hmm. sudah di tahap kelas self healing hati, kalau kita mau lanjut lebih mengerti lagi, TAT itu kayak apa sih? Bisa ikut lanjutannya, lanjutan 1 tentang mengerti. Dan kalau kita suka banget, pengen lanjut lagi, kita bisa ke lanjutan yang kedua, judulnya utuh gitu. Nah, itu rangkaian kelas TAT. Tapi kalau misalnya kita merasa, oh saya tuh saat ini butuh untuk dibantu. Karena kan ada beberapa orang juga yang mungkin belum mau sendiri. Karena dia sadar bahwa saya kayaknya butuh dibantu, kayaknya saya tahu punya masalah apa tapi belum bisa menghadapinya sendiri. Itu biasanya ke TIP Pro gitu ya. Hmm. Eh, saya atau ada beberapa TIT Pro yang lain sekarang udah ada 6 di Indonesia. Tadinya Hmm. tadinya cuma 1 jadi 2, lama jadi 3, sekarang jadi 6. Alhamdulillah gitu. Jadi bisa membantu lebih banyak orang lagi gitu. Nah, itu di situ kita TAT-nya yang belum pernah TAT pun bisa sesi one on one untuk dibantu apa namanya Mas jika ingin memecahkan bukan memecahkan memproses masalahnya. Jadi Hmm. bisa trauma, bisa emosi beban emosi saat ini atau masalah atau stres saat ini itu bisa dibantu oleh TIP Pro gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Berarti memang ikut kelasnya dulu gitu ya untuk Ya, lebih apa biar lebih terarah gitu ya untuk pelaksanaan TAT ini. Baru nanti kalau mau lanjutan-lanjutannya bisa gitu ya kayak. Oke. Berarti bisa. ini Bisa. kan tadi Kak Lima bilang sama Reza Gunawan itu di Jeda Hmm. Wellness ya. Berarti bareng sama Kak Lima Betul, ya. betul, betul, Hmm. betul, Oke, betul. oke, oke. Setiap awal bulan selalu ada kelasnya. Mbak Hana sepertinya tertarik sekali.
in sebenarnya. Apa Boleh, namanya? Oktober nanti ada lagi kok. Boleh. Tentang TAT ini, iya. Jadi aku Iya. sempat lihat videonya Reza Gunawan di YouTube tentang perkenalan Mm-mm. TAT. Oh, Iya. kayak gitu ya. Oh, oke. Cuman aku tuh belum paham banget kayak urgensinya apa sih aku ikutan itu gitu. Karena waktu itu kan Iya. aku kenal aku tahu Mas Reza itu dari podcast, YouTube kayak gitu-gitu ya. Aku dengar Mm-mm. tentang Mm-mm. seputar mindfulness gitu terus kayak akhirnya aku kenalan tuh TAT. Oh, kayak gitu. Oke. Nah, Mm-mm. sekarang jadi lebih ini nih lebih paham lagi. Oh, itu manfaat TAT. Mm. Wah, iya sih. Iya. Kayaknya memang Karena kalau emang harus dicoba sih ketika aku kayak ada masalah-masalah itu yang aku harus selesaikan itu kan kadang kita nggak bisa proses sendiri gitu. iya. Karena banyak dari kita merasa bahwa kita melakukan sesuatu kalau udah ketemu masalah berat. Padahal kadang-kadang masalah itu tidak tidak selalu ya, tidak semua seperti itu, tapi ada beberapa masalah yang jika sebelum menjadi berat sudah kita proses di awal, dia tidak akan menjadi masalah berat. Gitu. Hmm. Ada beberapa masalah, jadi tidak semua, atau ada beberapa momen di mana masalah yang kita rasa berat itu sebetulnya sudah tumpukan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, di mana dia akhirnya meledak di saat itu dan kita melihatnya sebagai masalah besar gitu. Jadi justru kalau kita ngomongin self care, sadar, bahkan di sebelum kita mengalami masalah pun menurut saya sudah ada baiknya bahwa kita memproses apa yang membuat kita nggak nyaman sehingga kita tidak menumpuk sampah batin di dalam diri kita gitu. Kita tidak Ah. menumpuk hal-hal yang tidak nyaman di dalam diri kita gitu. Banyak yang datang memang dengan masalah yang uh, beberapa masalah yang berat, tetapi dari 100% tersebut ada beberapa persen yang sebetulnya saya perhatikan jika kita mengenali masalah ini di awal sebelum menumpuk sebetulnya bisa terhindar masalah besar ini gitu. Hmm. Gitu. Jadi ibarat kata kalau di kesehatan tuh uh, care for yourself sebelum sakit gitu. Ya. Berarti boleh nih ya Kak kayak gini. Kayaknya aku nggak tahu sih masalah aku apa gitu ya misalnya. Tapi kayaknya aku takut aja gitu kalau ternyata ternyata ada hal yang aku pendam, aku nggak sadar dan itu ternyata berpengaruh terhadap kondisi aku saat ini gitu. Berarti Hmm, itu aku boleh aja ya ikutan TAT yang self healing hati itu ya. boleh, boleh. Hmm. Tanpa bermaksud jualan, Mm-mm. karena ini bukan MLM kok. It's from ini dari betul-betul apa namanya dari ketulusan hati gitu ya bahwa itu memang it will work for maksudnya itu berguna untuk self care kita. Saya di awal itu 2010, sekarang 2021, Hmm. for 11 years itu sudah membantu saya. Dan Wow. waktu itu ikut kelasnya cuma satu kali gitu ya. Jadi ikut kelas sekali and then sampai sampai bertahun-tahun selanjutnya masih bisa kita gunakan untuk melatih hidup berkesadaran, untuk mengelola emosi, bahkan untuk menyembuhkan trauma yang dulu kita kira nggak punya, ternyata setelah berproses, ya ampun, ternyata saya seperti ini, ada peristiwa yang saat itu saya sudah lupa, jadi teringat, dan itu bisa membentuk saya, makanya menjadi seperti ini. Nah, dengan proses itu kan akhirnya kita mulai lebih mengenali diri kita sendiri. Oh, ternyata ada peristiwa yang saya lupa nih. Dan kita proses lagi peristiwa itu. Sehingga dia tidak Hmm. lagi menjadi sampah batin di dalam diri kita. Gitu. Hmm. Oke. Ya. Wah, menarik banget ya. Oke. Nah, Kak Alema, ini kan kalau misalnya ngomong-ngomong tentang hidup berkesadaran gitu ya. Tadi kan kita udah Mm-mm. membahas TAT salah satu caranya gitu ya, yang membantu kita Mm-mm. untuk bisa hidup berkesadaran. Nah, Mm-mm. eh, yang banyak apa namanya mungkin teman-teman growth spacer tahu gitu ya dan juga kayaknya ini menjadi suatu apa ya aktivitas yang banyak orang lakukan sekarang itu kan meditasi tuh Kak.
Jadi Mm. kita cara untuk lebih mindful gitu ya, untuk lebih berkesadaran itu adalah dengan proses meditasi. Kak Alema sendiri juga melakukan meditasi kah? Iya, meditasi. Hmm, oke. Kalau buat Tergantung definisi meditasi apa. Karena orang Kak, banyak nah, definisinya untuk beberapa orang ada yang berbeda-beda gitu. Kalau dari definisi saya oke. pribadi, saya bermeditasi. Hmm, soalnya teman-teman growth spacer ini pas melakukan challenge gitu ya meditasi itu juga banyak yang nanya. Aku tuh sebenarnya nggak tahu loh meditasiku tuh sebenarnya udah benar belum sih gitu. Meditasi tuh Hmm. beneran kayak cuman gini doang nggak sih? Jadi kan yang selama ini kita tahu gitu ya atau mungkin banyak diajarinnya meditasi itu adalah ya hanya duduk gitu kan, ambil posisi paling nyaman gitu. Terus biasanya sih duduk bersila gitu kan. Terus habis itu pejamkan mata, ya udah tarik nafas, buang nafas, rasain aja nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Hanya seperti itu, terus kita lakukan selama 5 menit paling sebentar atau misalnya 10 menit bahkan sampai 30 menit gitu ya. Nah, yang kayaknya kebanyakan dari orang tahu meditasi itu seperti itu gitu. Itu benar nggak sih, Kak? Wah, it's a challenging question karena jujur saya bukan guru meditasi, tapi Hmm. saya memang bermeditasi dan belajar meditasi gitu. Jadi kalau ditanya benar atau enggak, kayaknya belum jadi ranah saya untuk memberitahu mana yang benar atau tidak. Hmm. Tapi yang bisa saya lakukan, saya bisa share pengalaman saya pribadi saat belajar meditasi dan melakukan meditasi. Kalau gitu boleh nggak? Ya, boleh, boleh, Boleh boleh. ya, gitu aja ya. Oke, Ya. okay. So waktu saya belajar meditasi, jujur saya lagi dalam tahap eksplorasi, pencarian jati diri, pencarian seluruh pertanyaan dalam hidup, termasuk pertanyaan terkait tentang diri ya. Gitu. Dan dari eksplorasi tersebut, ternyata saya menemukan banyak sekali jenis meditasi. Gitu. Um, Jenis meditasi itu ternyata bukan hanya satu itu aja. Gitu, tetapi ada beberapa macam dengan beberapa sudut pandang atau beberapa angle gitu ya. Nah, bahkan dengan berjalannya waktu ketika meditasi lagi hits-hitsnya gitu ya, maksudnya orang-orang udah pada kenal, bahkan teknik visualisasi pun saya pernah lihat di salah satu uh, Instagram ads gitu ya, bahkan ada yang menyebutnya visualization meditation gitu, pokoknya dikasih kata meditasi gitu di sebelahnya gitu. Jadi banyak sekali jenis meditasi yang saya temui. Nah, tapi akhirnya apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah dalam kesehariannya, saya memang hanya duduk diam dan mencoba untuk merasakan seluruh bagian tubuh saya, emosi saya, dan bagian-bagian dalam diri saya yang memang perlu diperhatikan. Dan Hmm. udah, itu aja. Karena akhirnya yang saya tangkap dari pengalaman saya pribadi, um, meditasi buat saya pribadi, dimana mungkin untuk beberapa orang definisinya berbeda ya. Buat Hmm. saya pribadi, meditasi itu how to connect with your heart, your body, your mind, and your emotions. Dimana semua itu menjadi satu keselarasan dan keseimbangan. Gitu. So, di saat kita seimbang dan selaras, disitulah kita bisa um, melihat sesuatu dengan lebih jernih dan lebih netral. Gitu. Jadi kadang-kadang saya pun bermeditasi, tidak kan kadang-kadang ada yang orang meditasi pakai lagu atau pakai Hmm. guidance gitu. Kadang-kadang justru meditasi saya adalah between session. Jadi sebelum praktek, misalnya saya ada beberapa praktek, sebelum praktek kan ada jeda 30 menit. Itu saya Hmm. nggak keluar ruangan. Saya di dalam ruang aja dan cuman diem aja selama 5 atau 10 menit untuk reconnect with my heart, my body. Jadi saya rasain tubuh saya dulu, seluruh bagian tubuh saya dulu, and then feelingnya seperti apa, and then my mind, and feeling itu maksudnya emotion ya, and then my mind and the center of my heart gitu.
ya udah, and I just enjoy the moment aja, seperti itu di sini dan kini. Udah, jadi nggak ada tujuan apapun, nggak ada ada yang harus saya visualisasikan gitu. Untuk beberapa orang mungkin iya, tapi saya tidak melakukan itu dalam keseharian saya. Atau apalagi ya, banyak sih, cuman saya nggak bisa komen gitu karena bukan praktisinya, bukan gurunya maksudnya. Jadi kayaknya bukan orang yang tepat untuk membahas itu lebih detail. Tapi memang itu yang saya jalani setiap harinya, dan itu cukup, bukan cukup ya, itu sangat membantu saya. Sesederhana itu gitu. Oke, oke, Itu oke. sih. Berarti Kak Alema setiap hari akan meluangkan waktu untuk meditasi gitu ya? Kalau yang saya lakukan tadi disebut meditasi, berarti ya gitu. Karena ada Hmm, orang yang nyebutnya misalnya, oh ini tuh tekniknya namanya felt sense gitu, atau enggak ini namanya apa namanya, body and emotion scanning gitu, with all the names gitu. Saya namakan itu, pertama kali saya kenal meditasi ya seperti itu. Dan setelah melakukan ke kanan kiri atas bawah jungkir balik, belajar segala macam, saya kembali lagi ke titik awal di mana itu yang saya pakai setiap hari gitu. oke, oke, Gitu. oke. Dan yang saya pelajari akhirnya, meditasi itu hasil akhirnya bukan jadi jago meditasi ya, tapi bagaimana akhirnya kita membawa keseimbangan dan keselarasan itu ke kehidupan kita setiap harinya gitu. Kayak kita lagi ngobrol sekarang, bagaimana kita sekarang bisa bicara dengan kondisi diri yang seimbang dan selaras gitu. So tujuan akhirnya kan Um, hidup yang lebih baik gitu, menurut saya pribadi gitu. Saya bukan guru meditasi ya, menurut saya pribadi. Jadi hasil akhirnya bagaimana kita bisa menjalani hidup lebih tenang, lebih seimbang, selaras di keseharian kita dengan orang-orang di sekeliling kita, gitu sih. oke. Dan apa lebih tenang itu tuh kalau menurutku tuh kunci banget sih. Karena Iya, dengan ketenangan kayak kita bisa melakukan apapun jadi lebih baik gitu kan. ya lebih Apalagi jernih ya. benar. Heeh, heeh. Apalagi kan kita ya ini kan suasananya pandemi, WFH gitu ya. Kayaknya kerjaan tuh makin numpuk, Kak. Udah nggak ada boundaries lagi ya, kantor Iya, sama rumah nggak ada boundaries bener. lagi. Kerjaan tuh kayak aduh yang biasanya kita kerja 8 apa namanya jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Tiba-tiba kan begitu WFH kayak kok kerjaan nggak kelar-kelar ya. Ini udah jam 7 malam gitu misalnya. Belum selesai juga gitu. Nah, dengan Ah, ketenangan itu kayaknya bisa bikin kita jadi mungkin lebih maksimal dalam bekerja. Nah, ngomong-ngomong tentang maksimal dalam bekerja, apakah memang meditasi itu membawa dampak kita jadi lebih produktif? Kalau menurut Kak Leima gimana? menurut saya itu sangat tergantung bagi pihak yang melakukan meditasi tersebut tentunya. Bagaimana dia memandang meditasi itu sendiri, dan bagaimana dia mempraktekkan atau melakukan meditasi itu sendiri. Kalau ternyata dari sudut pandang, kita melihat meditasi dari sudut pandang bagaimana kita menyelaraskan batin, tubuh, pikiran, hati, jiwa kita. Kalau memang itu yang uh, diharapkan kita dapatkan dari meditasi, dan hal itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, uh, dari pengalaman saya memang kita bisa melihat sesuatunya lebih jernih, sehingga kita bisa lebih Hmm. dengan jelas tahu apa yang bisa kita lakukan dan apa yang belum perlu kita lakukan gitu. Namun memang sangat tergantung oleh orang yang melakukan meditasi tersebut gitu. Karena saya pernah bertemu juga dengan orang yang saking senangnya meditasi dia sampai tidak mau bekerja gitu. Dimana tentunya produktivitasnya menurun gitu. Nah, Ya. berarti kan definisi saya dan orang itu dan pandangan kami tentang apa itu meditasi tidak sama. Dari situ saya belajar Hmm. memang apakah meningkatkan produktivitas atau tidak, apakah memberikan kejernihan atau tidak, itu benar-benar tergantung dengan bagaimana kita memandangnya dan bagaimana kita melakukannya. So it all goes back to you.
But everything goes back to Ah, you sih. iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Oh, berarti kalau kita kan mungkin awal-awal, oh ya udah meditasi untuk reconnect sama diri kita gitu kan. Kayak tadi ya, pas Kalema bilang ya bisa membantu kita lebih tenang, menyelaraskan diri gitu kan. Dan sebenarnya berarti boleh ya kita kalau misalnya meditasi dengan tujuan tadi, aku mau jadi lebih produktif nih, biar aku bisa lebih konsentrasi nih dalam bekerja. Itu boleh berarti Kak ya? Dengan tujuan-tujuan Boleh nih tertentu maksudnya meditasi. gimana nih? Nah, Boleh maksudnya apakah sama orang ada yang bilang nggak boleh atau gimana? soalnya aku pernah dengar nih katanya kalau Ha-ha, misalnya kita meditasi gitu ya, ha-ha, tapi kayak di apa ya, ada tujuan tertentunya gitu ya, takutnya mm-mm. malah itu ego kita gitu katanya. Atau jadi terlalu loyo. Oh, oke. Heeh, gitu. Oh, oke. Oke, ya, memang dari beberapa meditasi yang saya pelajari, em, berbagai macam jenis, ada yang punya tujuan, ada yang nggak punya tujuan, tetapi memang kalau konteksnya untuk bekerja ya, kalau Mbak Hana kan tadi konteksnya untuk bekerja. Ya. Dalam konteksnya untuk bekerja, jujur, eh, mungkin Mbak Hana nggak suka sama jawaban saya, tapi saya Hmm. kembalikan lagi ke orang tersebut. Kalau andaikan dia pun punya tujuan, sekarang kan kita nggak bisa uh, bilang ya mana yang benar mana yang salah, karena semua pasti Ya. punya sudut pandang yang membentuk perilaku dan persepsi mereka. Sekarang saya kalau tanya, kalau ternyata ada orang melakukan visualisasi yang akhirnya dia namakan visualisasi meditasi supaya presentasinya lancar, supaya kantornya dapat proyek sehingga karyawannya dapat bonus gitu ya. Menurut Mbak Hana salah nggak? Waduh, aku tidak tahu itu. Makanya itu yang aku Kita pertanyakan. betul, Boleh kita nggak sih nggak kayak tahu gitu? kan, kita nggak tahu kan sebetulnya. Dia punya why-nya tuh sebetulnya supaya karyawannya dapat bonus loh, sehingga dia visualisasinya pokoknya supaya dia dapat. Kita harus tahu, kita melihatnya dari sisi mana sampai kita bilang boleh atau nggak boleh. Kita mau Hmm. lihat dari definisi dan sudut pandang yang mana. Apakah dari sudut pandang spiritual itu sendiri? Berarti kita harus memahami dulu kan, spirituality itu apa definisinya untuk kita. Sehingga ketika kita menemukan definisinya, saat kita melihat contoh tadi, berarti dari sudut pandang spirituality bagaimana? Atau kita melihat meditasi dari sudut pandang apa? Misalnya produktivitas. Hmm. Berarti kalau kita lihat kasus tadi dari sudut pandang produktivitas, berarti bagaimana? Atau kita melihat dari sisi yang lain lagi, meditasi sebagai pengenalan diri, gitu ya. Jadi kita lihat dulu, mau lihat dari sudut pandang yang mana, gitu. Hmm. Baru di situ kita bisa, seperti yang Mbak Hana tadi tanya, boleh atau enggak, itu sebetulnya rancu. Karena kita harus tahu dulu, kita mau lihatnya dari sudut pandang yang mana, dengan Hmm. tujuan apa, gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Gitu. Ya, Makanya ya. tadi saya selalu bilang, saya kembalikan lagi definisinya ke orang tersebut. Why-nya dia, the big why-nya dia melakukan tersebut untuk apa. Gitu. And there's no judgment. Nggak ada judgment atas why-nya mereka. Oke, oke, oke. Ya, 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 Tapi itu ya. menurut saya pribadi ya. Mungkin orang lain punya pandangan yang berbeda, silahkan banget gitu. Ya, 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 ya. Oke. Oh ya, aku karena kita udah hampir sejam nih ngobrol, udah lama banget ternyata ya. Aku ingin ke pertanyaan terakhir nih, Kak Aleni. Sebenarnya antara TAT dan meditasi itu ada korelasi nggak sih, Kak Aleni? Hmm, oke. Okay. Kalau saya pribadi, um, saat di awal sebelum menentukan masalah saya itu apa, which is merasakan emosi saya apa, body sensation saya apa pikiran-pikiran saya terkait ini. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, I try to sit with it. Saya coba untuk duduk dengan masalah saya tersebut dan dari situ mencoba untuk connect dengan tubuh,
seperti yang tadi ya, tubuh, emosi, pikiran, dan bagian diri saya yang terkena masalah tersebut. Dari situ kan mulai terurai. Nah, hasil dari uraian tersebut akhirnya saya jadikan intensikan sebagai hal yang saya perhatikan. Jadi kalau untuk saya pribadi, hal tersebut nyambung gitu ya, beririsan. Ya, 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 Tapi ya. tidak semua orang melakukan hal tersebut dan itu pun tidak apa-apa. Gitu. Jadi ibarat katanya tuh fleksibel banget sis gitu. Kalau kalau pakai yang kalimat sekarang tuh kayak gitu. Gitu. So ya. Jadi sebenarnya untuk lebih memahami diri kita sebelum TAT, kalau Kak Alema meditasi dulu gitu ya, meditasi dulu baru TAT gitu ya. Tapi pun kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau mau langsung TAT juga ya udah ayo gitu. langsung pun nggak apa-apa banget gitu. Atau kalau ada yang mau meditasi nggak TAT juga nggak apa-apa banget gitu. It's their choice. Iya. Oke deh. Wah, Kak Alema, makasih banget ya udah ngobrol. Banyak banget nih tentang TAT. Aku juga jadinya lebih paham tentang TAT. Aku tuh taunya cuman kayak oh TAT kayak gitu ya, apa namanya, acupressure gitu kan, nanti disentuh apa kita sentuh titik, beberapa titik bisa manfaatnya bisa ini gitu. Nah, oke, sekarang udah jadi lebih banyak lagi taunya dan ternyata memang bisa menyembuhkan, bisa dengan tujuan gitu ya TAT-nya gitu. Bisa juga dengan ya udah aku mau coba aja siapa tahu ternyata aku punya apa namanya, mau self healing hati aja. Siapa tahu aku ternyata punya trauma, pengalaman di masa lalu yang ternyata mempengaruhi aku saat ini itu bisa aku sembuhkan gitu ya di saat ini walaupun aku belum belum tahu itu apa gitu ya. Oke, kalimat ada kalimat terakhir sebelum aku tutup yang mau Kalimat disampaikan? terakhir apa ya? Ah, um, mungkin kalimat terakhirnya mungkin lebih ke arah ini kali ya. Jangan pernah berhenti mengenali diri kita. Karena saat kita lahir, we are whole. Namun dengan berjalannya tumbuh, banyak sekali perspektif, belief system yang ternyata kita serap dari pihak luar, yang bukan dari uh, diri kita sendiri sebetulnya. Nah, so dalam perjalanan saya, ayo mulai mengenali diri, mulai tahu bahwa oh ternyata belief system ini bukan punya saya. Setelah saya mengenali diri saya bisa memilih jalan yang lain, atau saya bisa memilih sudut pandang yang lain. Gitu sih. Oke, wow. Jadi mengenali diri esensinya adalah mungkin sepanjang hidup ya harus Iya, dilakukan. betul. Oke deh, iya. Terima kasih banget Kak Elima sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng aku di sini gitu ya di podcastnya Growth Space di Kupas Habis gitu ya. Buat teman-teman semoga ini bermanfaat ya dan membantu teman-teman untuk bisa terus berlatih untuk hidup berkesadaran seperti itu. So, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.